pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sehat bukan? Sehat, luar biasa. Luar Puji biasa. Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dan bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus baik bukan teman-teman? Tuhan memberi kita kesehatan dan kita diberkati agar tetap bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online. Iya, benar sekali adik-adik semua. Meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita harus tetap bersyukur karena kita masih tetap diperbolehkan Tuhan untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu ini dari rumah kita masing-masing. Kita tetap diberi kesehatan, kita tetap diberkati Tuhan, kita boleh berkumpul bersama keluarga untuk beribadah secara online. Adik-adik harus tetap semangat ya. Kita akan bersama-sama memulai ibadah sekolah minggu online ini. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan memuji Tuhan bersama-sama, dan kita nanti juga akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk mengawali ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami semua. Engkau memberikan kami kesehatan, mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih mempertemukan kami di ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami berkat, dan ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai ibadah online pada pagi hari ini, kiranya boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kami semua. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami masing-masing, kehidupan adik-adik kami di rumah, di dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga kami dimanapun kami berada, dan menjauhkan dari segala sakit penyakit, menjauhkan dari segala mara bahaya apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, pagi ini adik-adik semua masih bisa mengikuti ibadah secara online. Karena Tuhan sendiri yang memberikan kesehatan, memberikan berkat, sehingga kita boleh mengikuti bersama-sama. Meskipun kita ibadah online di rumah, kita harus tetap semangat ya. Kita harus tetap semangat untuk mengikuti. Dan kita juga belum bisa tatap muka di gereja, kita harus tetap mengucap syukur ya atas berkat Tuhan, atas setiap kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik semua harus tetap semangat untuk menjalani hari-hari berikutnya. Mari kita mengawali ibadah sekolah minggu online ini dengan menyanyikan lagu pujian apa Kak? Hatiku percaya. Hatiku percaya. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Hanya padamu hatiku percaya.
Sukacita? Sukacita. Masih tetap semangat. Semangat. Ya. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengambil Alkitab kita. Kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita buka hati kita ya Kak ya, buat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah nanti firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari teman-teman, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Halo, salam. Bertemu kembali dengan Bu Ponco. Dengan sukacita, Bu Ponco pada pagi hari ini akan menyampaikan cerita sekolah minggu. Adik-adik semua yang di rumah sudah siap kan? Oke, kalau gitu adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita bersama mendengarkan cerita sekolah minggu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kami, kesehatan bagi kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan urapi kami, sehingga ya Tuhan kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Bu Ponco akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Injil ya, dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat Paulus pada jemaat di Efesus. Untuk itu adik-adik, mari kita bersama-sama buka Alkitabnya. Apabila ada Bapak Ibu dari adik-adik yang mendampinginya dan adik-adik kesulitan untuk membuka Alkitabnya, bisa minta tolong ya kepada Bapak, Ibu, Mama, Papa yang ada di rumah. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Yang pakai HP juga enggak apa-apa. Di sini Bu Ponco juga pakai HP ya. Kita akan membaca dari Efesus 4 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-16. Tapi adik-adik, karena ini ayatnya begitu panjang, Bu Ponco hanya membacakan ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7. Nanti adik-adik bisa membaca sendiri di rumah sampai ayat yang ke-16. Gitu ya adik-adik. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Efesus 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Di sini mengambil tema judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, kita dengarkan bersama. Semoga dapat kita mengerti, kita pahami, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan,
Bu Ponco sebelum membahas firman Tuhan ini, Bu Ponco akan mengawali dengan sebuah cerita ya. Cerita tentang dua binatang yaitu ikan dan burung ya, ikan dan burung. Suatu hari di sebuah hutan ada seekor ikan yang senang sekali berenang-renang di sungai. Dia asik berenang ke sana kemari. Tiba-tiba dia merasa capek. Aku udah capek ini. Kalau gitu aku akan beristirahat. Aku akan berada di pinggir pantai di bawah pohon itu supaya aku bisa merasakan udara yang segar, begitu kata si ikan. Maka si ikan berenang-renang ke pinggir pantai dan dia berada di bawah pohon yang besar. Sambil dia istirahat, dia melihat ke atas. Ada pohon yang banyak biji-bijiannya. Sepertinya biji-bijian itu lezat sekali ya, dan enak dimakan. Gitu berpikir ikan, dan ikan pengen sekali merasakan biji-bijian itu. Dia berusaha, aku harus mengambil biji-bijian itu, dan aku harus bisa merasakannya. Akhirnya dia melompat, hush! Ternyata tidak bisa adik-adik, tidak sampai ke biji-bijian itu. Dia berusaha lagi, melompat lagi, hush! Dia jatuh lagi di pantai dan dia tidak dapat mengambil biji-bijian itu. Dia dengan putus asa, dia berhenti sambil melihat, memandang pohon itu yang banyak biji-bijiannya. Tiba-tiba ya adik, dia melihat seekor burung di atas yang terbang mengelilingi pohon-pohon itu dengan senang. Dia sambil bernyanyi-nyanyi, dia mengelilingi pohon-pohon itu. Akhirnya burung itu pun beristirahat di sebuah dahan. Burung itu beristirahat di situ. Ikan melihat, seandainya aku memiliki sayap seperti burung itu, pasti aku bisa mengambil biji pohon itu. Tuhan, kenapa kamu gak memberi aku sayap seperti burung itu? Keluh daripada si ikan. Nah, kita tinggalkan dulu ya cerita tentang ikan, kita kembali ke burung ini tadi ya. Burung yang ada di dahan itu, dia melihat ke bawah. Dia melihat di dasar pantai itu banyak sekali cacing-cacing dan gemuk-gemuk sekali cacingnya. Dia tergiur burung ini. Aduh, aku pengen makan cacing itu ya. Aku harus bisa mengambil cacing itu. Aku harus terjun ke sana dan mengambil cacing itu. Maka burung itu pun terbang dan meluncur ke pantai itu, ke dalam dasar pantai, dan dia kembali lagi naik. Aduh, susah sekali. Aku tidak bisa mengambil karena cacing-cacing itu berada di dasar pantai. Gimana ini? Aku tidak putus asa. Aku akan mencoba lagi. Maka burung itu kembali terbang dan turun ke dasar pantai. Tapi dia tidak sanggup untuk sampai ke dasar pantai. Akhirnya dia naik lagi, adik-adik. Dan burung ini kecapean. Dia kembali di dahan. Dia berpikir, aku pengen makan, tapi aku tidak bisa mengambil cacing-cacing yang ada di dasar pantai. Seandainya saja aku punya ekor dan punya sirip, mungkin aku bisa berenang dan aku bisa mengambil cacing-cacing itu. Nah, apa yang dikeluhkan oleh burung didengar oleh ikan. Dan tadi apa yang dikeluhkan oleh ikan pun didengar oleh burung. Akhirnya si ikan berkata pada burung, "Hei burung, kamu ingin merasakan cacing yang ada di dasar laut kan, di dasar sungai? Gimana kalau kita saling membantu? Apa maksudmu ikan? Aku akan masuk ke dasar pantai, akan mengambilkan kamu
cacing-cacing itu supaya kamu bisa merasakan, dan kamu harus turun. Aku harus turun mengambil cacing itu, nanti aku akan kasihkan ke kamu. Tapi kamu burung, kamu juga bisa membantu aku. Apa yang harus aku bantu, ikan? Kamu harus naik, ambilkan biji-biji yang ada di atas pohon itu, supaya aku juga bisa merasakan bagaimana nikmatnya biji-biji itu. Akhirnya kedua binatang ini sepakat, baiklah kalau gitu, kamu nak turun ke dasar pantai, dan aku mau terbang ke atas mengambilkan biji-bijian itu. Akhirnya si ikan turun ke dasar pantai dan si burung naik mengambil biji-bijian, dan setelah mereka mendapatkan bagian masing-masing, mereka memberikannya. Nah, adik-adik, sejak saat itu burung dan ikan bersahabat. Dia saling membantu. Apa yang dibutuhkan oleh burung, apabila burung tidak bisa mencapainya, mengambilnya, maka ikan akan membantunya. Demikian halnya dengan burung, dan kedua binatang itu bersahabat dan saling menolong. Demikian adik-adik cerita dari burung dan ikan, ya. Adik-adik, apa makna dari cerita yang Bu Ponco sampaikan pada pagi hari ini tentang burung dan ikan? Seperti ini adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya. Kita semua diberi karunia oleh Tuhan yang berbeda-beda, ya. Masing-masing memiliki karunianya sendiri-sendiri, meskipun ada yang sama. Karunia yang diberikan Tuhan, talenta yang diberikan Tuhan, tapi ada juga yang berbeda. Nah, kenapa Tuhan memberikan karunia berbeda? Supaya kita bisa saling melengkapi, kita saling membantu, kita saling menghargai setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Burung dan ikan memiliki karunia masing-masing, tapi mereka saling menghargai setiap karunia yang Tuhan berikan, dan mereka saling membantu. Demikian halnya kita adik-adik. Meskipun kita memiliki karunia yang berbeda-beda, tapi kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling membantu antara teman yang satu dengan yang lain, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik. Kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Kita sering kali membahas hal ini. Kakak pandai main musik, adik pandai menyanyi. Mereka bisa menyatukannya, akhirnya bisa memuji Tuhan dengan baik. Kakak pandai pelajaran matematika, adik pandai pelajaran menggambar. Mereka bisa juga saling melengkapi. Itu yang diajarkan oleh Tuhan di sini adik-adik, ya. Jadi kita harus menghargai setiap perbedaan. Bangsa Indonesia juga bangsa yang memiliki banyak sekali ragam perbedaan antar suku, bahasa, ya, kebudayaan berbeda. Tapi apabila itu disatukan dan bisa kita saling membantu, maka akan terciptalah sesuatu yang sangat indah yang Tuhan inginkan, bahwa kita harus bisa saling membantu dengan karunia yang kita miliki masing-masing. Demikian ya adik-adik. Jadi pelajaran pada pagi hari ini, adik-adik harus selalu ingat bahwa setiap kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Tapi Tuhan menghendaki supaya karunia yang berbeda-beda itu jangan menjadikan kesombongan atau menjadikan kita merasa kurang ini, kurang itu. Tapi biarlah karunia itu bisa kita berbagi dengan orang lain, saling melengkapi, saling menghargai perbedaan yang ada, dan kita bisa saling membantu kekurangan satu dan yang lainnya. Adik-adik saat ini pun bisa membantu teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang dalam masa-masa sakit karena COVID. Adik-adik bisa membantu dengan doa, membantu dengan mengirimkan makanan. Itu yang bisa adik-adik berikan kepada teman-teman kita, untuk kita saling berbagi, kita saling membantu, dan kita harus saling menghormati, menghargai setiap
karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Demikian ya adik-adik, cerita dan firman Tuhan pagi hari ini yang bisa Bu Ponco sampaikan ya. Seperti tadi di dalam firman Tuhan, khususnya yang di dalam ayat yang ke-7, adik-adik tadi sudah membaca kan? Intinya apa? Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus ya. Jadi semua sudah diberi karunianya masing-masing. Amin. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, kita berdoa lagi terlebih dahulu ya untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami Tuhan bahwa kami hendaknya saling menghargai setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk memakai karunia kami, untuk kami bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kami, memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami melalui karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk senantiasa menghargai setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang berbaring sakit karena penyakit COVID yang saat ini masih melanda bangsa kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan dan pengharapan, memberikan pemulihan bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami, sehingga mereka boleh kembali pulih dan boleh kembali memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan untuk terlepas dari pandemi COVID pada saat ini. Dan kami juga berdoa bagi sekolah minggu GKJ Kudus Tuhan, biarlah Tuhan berkati sekolah minggu yang ada di GKJ Kudus, baik guru-guru maupun anak-anak, sehingga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Pada saatnya nanti kami boleh bersama-sama bertatap muka bersama dengan Bapak Ibu Guru di gereja kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus segala seru doa kami yang jauh dari sempurna ini kami naikkan. Terpuji namamu Bapa kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Salam. Sampai bertemu kembali. Terima kasih Bu Ponco yang sudah memberikan firman pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan dapat menjadi apa Kak? Berkat untuk kita semua. Ya, biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan pagi ini tadi kakak sudah bilang kalau Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan memberikan banyak berkat kepada kita semua. Dan saatnya kita juga akan mengembalikan sedikit dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik dapat memberikan persembahan, nanti dapat dimasukkan amplop dan bisa dititipkan pada guru sekolah minggu yang rumahnya di dekat adik-adik, atau nanti dititipkan sama papa, sama mama, dan dapat dikirimkan melalui rekening yang tadi nomornya sudah dicantumkan pada awal ibadah video pagi hari ini. Dan saat ini kita akan bersama-sama untuk berdoa persembahan, dan nanti kita juga akan bersama-sama untuk berdoa penutup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, selamat pagi. Kami kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur, untuk mengucapkan terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Bapa, kami memberikan sedikit berkat ini untuk kami kembalikan ke dalam tangan kuasa-Mu melalui persembahan yang akan kami berikan. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi berkat untuk sekeliling kami, boleh untuk
keluhuran namamu ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan pada kami, dan kami juga boleh dapat mempersembahkan persembahan ini. Bapa yang di surga, sebentar kami akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Engkau sudah menuntun ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan, dan pertemukan kami juga untuk ibadah online pada minggu depan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Jangan lupa bertemu lagi di sekolah minggu online minggu depan ya teman-teman. Tetap sehat, semangat, dan sukacita untuk kita semua. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan memberkati. Dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kudaki Daki.